Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya yakin dan percaya teman-teman sekalian sehat, teman-teman sekalian tetap semangat dalam bekerja, dalam belajar juga, sekalipun semuanya serba online. Tetapi saya yakin dan percaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Di episode sebelumnya kita belajar soal bagaimana kita menghidupi pertobatan kita dan memaknai bagaimana pertobatan kita. Saya yakin dan percaya di program Ketahui dan Lakukan ini, saya menginginkan untuk setiap teman-teman sekalian untuk lebih menyadari bahwa kebenaran itu harus dilakukan. Untuk itu, hari ini di episode yang ketiga saya mau membahas kepada teman-teman sekalian tentang pemuritan. Apa itu pemuritan? Dan siapa saja yang memuridkan? Untuk itu kita bisa buka di Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita bisa lihat di sini bahwa Yesus memerintahkan kepada setiap orang-orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Pemuritan itu berbicara bagaimana engkau dimuridkan, bagaimana engkau memiliki hati seorang murid. Murid berarti menurut, mengikuti. Untuk itu kita harus mengerti bahwa pemuritan itu sangat penting. Di mana di saat kita dimuridkan, kita sedang diajarkan bagaimana kita menjadi seperti Yesus dan melakukan kehendak-kehendaknya Yesus. Karena pada saat ini orang-orang tidak mengerti apa itu pemuritan, bahkan orang-orang tidak mengetahui apa itu pemuritan. Orang-orang percaya lebih menyadari bahwa ketika sudah bertobat, ya udahlah gue langsung pelayanan, gue langsung ke gereja, gue langsung pelayanan, gue langsung ibadah youth, gue langsung ibadah umum, gue langsung mengumbar-ngumbar foto baptis gue di sosmed gue. Dan itu sebenarnya bukan satu hal yang salah sebenarnya. Tetapi kita harus lebih memaknai bahwa pemuritan itu penting. Karena pemuritan itu berbicara bagaimana engkau memiliki hati seorang murid. Bagaimana para rasul sebelum mereka pelayanan, mereka harus dimuridkan oleh Yesus selama berapa tahun? Selama 3,5 tahun, teman-teman. Dan untuk itu, di dalam 3,5 tahun tersebut, para rasul menyadari bahwa pelayanan kepada Yesus itu penting. Karena mereka bukan melayani manusia, tetapi mereka melayani pribadi yang agung, yang mulia, yang patut untuk menerima segala pujian dan hormat kepada Dia. Makanya dari itu, saya yakin dan percaya teman-teman menyadari bahwa pemuritan itu penting. Karena jadi murid itu penting. Makanya saya sangat yakin dan percaya, dan saya mendukung dan mendorong kepada setiap sekolah-sekolah yang ada di Jakarta maupun di seluruh Indonesia untuk memiliki yang namanya pemuritan. Karena penting, karena terlalu banyak orang-orang yang menjadi Kristen KTP tanpa mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Banyak orang yang dari lahir sudah Kristen tetapi gedenya malah ikut tawuran, cabul, seks bebas, narkobaan, rokok, segala macam. Padahal kita mengetahui bahwa itu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Untuk itu pemuritan itu penting. Bagaimana ego kita ditekan, diturunkan agar kita semakin rendah hati, agar Tuhan semakin ditinggikan. Makanya di Matius dibilang, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Tetapi barang siapa yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Karena itu saya yakin dan percaya teman-teman bahwa pemuritan itu penting. Karena fase setelah penginjilan adalah pertobatan. Ketika orang sudah bertobat, maka mereka harus dimuridkan terlebih dahulu. Karena pemuritan adalah salah satu awal mula kita semakin hari semakin inti, semakin mengenal siapa Yesus di dalam hidup kita. Untuk itu, saya percaya dan saya mendorong untuk teman-teman semua yang belum pernah dimuridkan, untuk dimuridkan terlebih dahulu. Mau umur kalian sudah 30 tahun, 40 tahun, kalau kalian belum pernah dimuridkan dan kalian belum mengerti siapa Yesus sesungguhnya, mulailah hari ini untuk percaya dan mulai hari ini untuk meyakini bahwa pemuritan itu penting. Karena kerendahan hati itu sangat penting bagi kehidupan setiap orang percaya. Karena di dalam rendah hati, di situ kuasa Tuhan juga sempurna. Karena di dalam kerendahan hatimu,
engkau menekan egoismu, engkau menekan egomu, agar orang lain mengerti bahwa ada Tuhan di dalam diri kalian. Karena saya yakin dan percaya ketika kita sudah dimuridkan dan orang melihat buah yang ada di dalam diri kita, mereka akan tertarik untuk kenal siapa Yesus sebenarnya. Banyak teman-teman saya yang sudah Kristen, tetapi masih Kristen KTP, tetapi banyak teman-teman yang mengetahui saya pelayanan, tetapi mereka tidak tertarik. Karena apa? Karena belum ada buah daripada saya di berapa tahun sebelumnya. Tetapi ketika saya mulai untuk memberanikan diri untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberanikan diri untuk berperilaku sebagaimana mestinya, mereka melihat bahwa ada perubahan ketika dia percaya kepada Yesus. Dan banyak sekali teman-teman saya yang sudah dimuridkan itu malah memuridkan orang lain. Karena setelah engkau dimuridkan, kau harus memuridkan. Untuk itu, banyak teman-teman saya yang sudah dimuridkan, mereka jadi terang. Dan orang-orang yang di luar Kristus malah tertarik untuk mengenal siapa Yesus sebenarnya. Itulah buah dari pertobatan, itu adalah buah dari pemuritan, itu adalah buah dari bagaimana engkau melakukan kebenaran yang Yesus berikan kepada setiap kehidupan kita, teman-teman. Saya yakin dan percaya, kehidupan kita semakin diubahkan ketika kita sudah mengerti apa arti pemuritan dan kita melakukan pemuritan. Di situ kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Sukses buat teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.